Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Talkers. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Oke, kita lanjut saja ke materi. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan tentang apa itu sih topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu kayak semacam sketsa jaringan lah. Di sini saya akan menjelaskan dulu agar tergambarkan lah. Jadi topologi itu kayak semacam sketsa infrastruktur jaringan. Simpelnya begitu. Nah, kalau secara pengertian, topologi jaringan adalah pola atau cara perangkat dalam jaringan komputer terhubung satu sama lain. Pemilihan topologi berpengaruh pada kecepatan, efisiensi, dan keandalan jaringan. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Nah, ada beberapa macam-macam topologi jaringan. Di antaranya itu ada star, bus, mesh, kemudian ada ring, ada extended star, kemudian ada hybrid, dan tree. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari topologi yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama ada topologi star. Topologi star ini semua perangkat terhubung pada satu perangkat pusat. Contohnya itu ada banyak komputer nih, seperti gambar yang saya cantumkan di sini. Ada beberapa komputer. Nah, ada satu pusat untuk menghubungkan semua komputer di sini. Nah, itu ciri khasnya star. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada kelebihannya itu lebih stabil. Mengapa? Karena jika ada salah satu kabel yang rusak, misalnya di sini nih. Bentar, kita ganti warnanya. Nah, di sini rusak, dia tidak akan ngaruh ke PC yang lain karena yang rusak ya PC ini aja. PC yang ini aja nih yang rusak begitu. Kemudian mudah dikembangkan. Jika kita ingin menambahkan perangkat itu mudah, kita tinggal bikin aja kabelnya, terus colok aja ke switch, itu udah nambah. Tidak perlu mematikan kayak memutus kabel atau apalah itu. Nah, itu akan mengganggu jaringannya kalau misalkan kita tidak menggunakan star. Kemudian performanya lebih baik. Dengan switch, data dikirim langsung ke tujuan tanpa mengganggu perangkat lain. Itu juga kalau pakai switch, kalau pakai hub beda lagi. Gitu. Mungkin kalian bagi yang awal-awal mungkin akan bingung, kok switch sih yang lebih baik, kenapa nggak pakai hub? Nah, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perangkat-perangkat jaringan. Oke, kemudian kekurangannya. Kekurangan dari topologi ini ketergantungan pada perangkat pusat. Nah, contohnya di gambar ini misalkan switch-nya rusak, nah komputer lain itu akan terganggu juga, dia tidak akan bisa berkomunikasi ya karena switch ini adalah pusatnya begitu. Kemudian biayanya lebih mahal karena memerlukan perangkat tambahan untuk menjadi pusatnya. Contohnya itu switch begitu. Oke. Kemudian topologi bus. Ciri khas dari topologi bus ini dia memiliki backbone untuk menghubungkan semua perangkat komputer. Nah, di sini pengertiannya topologi bus menggunakan satu kabel utama atau yang disebut dengan backbone sebagai jalur transmisi, di mana semua perangkat dalam jaringan tersambung langsung ke kabel tersebut. Data dikirim dalam satu jalur dan diterima oleh semua perangkat. Tetapi hanya perangkat tujuan yang akan memprosesnya. Nah, di sini contohnya sudah tertera ya. Nah, dari topologi bus ini, nah, yang ini itu, nah ini adalah backbone-nya. Backbone itu kayak kabel utama atau apa ya? Dia tuh kayak jalan utamanya, jalan rayanya gitu. Itu yang disebut dengan backbone. Topologi bus ini, jika salah satu ada yang putus, atau di backbone yang lebih parah ya, kalau misalkan di sini putus, ini akan ngaruh ke yang lain semuanya. Tiga komputer ini, tiga komputer, dua komputer, yang satu ini dan yang ini, dan printer ini dia tidak akan tersambung ke internet gitu. Nah, di sini kelebihannya hemat kabel.
dia lebih sedikit menggunakan kabel. Kemudian instalasinya lebih mudah karena tidak membutuhkan banyak konfigurasi, berbeda dengan Star. Kalau misalkan nih kalian bikin kabel UTP kan itu, kalau lihat dari Star yang tadi itu satu kabel satu komputer. Nah, di topologi bus enggak, dia tinggal bikin aja backbone kabel utamanya, tinggal sambungin aja dengan kabel tambahannya begitu. Biayanya juga lebih rendah dibandingkan dengan Star begitu. Namun topologi bus ini sudah jarang digunakan karena ya kekurangannya tadi, jika backbone-nya bermasalah, ada yang putus, itu akan ngaruh ke yang lainnya juga. Nah, kekurangannya, jaringan kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu, lalu lintas data bisa macet jika banyak perangkat yang mengirim data. Terus, sulit dikembangkan karena setiap penambahan perangkat bisa memperlambat jaringan. Gitu. Karena untuk jaringan bus ini biasanya dia menggunakan kabel koaksial, yang dimana kabel koaksial itu pembuatan konektornya itu lumayan lama, terutama pada TBNC. Kalau misalkan kita ingin menambahkan di tengah-tengah ini, nah itu lumayan susah gitu. Nah, juga kalau misalkan kita bikin kabelnya di tengah-tengah, yang di ujung sini dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan server yang di sini gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring ini ciri khasnya dia lingkaran atau kabel si utamanya itu bakal balik lagi gitu. Nah, secara pengertiannya topologi ring itu menghubungkan setiap perangkat dalam bentuk lingkaran tertutup, tapi sebenarnya nggak lingkaran juga sih. Yang penting kabel backbone-nya itu ketemu lagi dengan ujungnya gitu. Yang dimana data dikirimkan dalam satu arah atau yang sering disebut unidireksional, ataupun dua arah yang disebut dengan bidireksional. Nah, kelebihannya lebih cepat karena data dikirim secara berurutan tanpa tabrakan. Tidak memerlukan perangkat pusat sehingga lebih hemat biaya dibandingkan dengan topologi Star. Kekurangannya, jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan juga akan terganggu. Sulit untuk menambah atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu jaringan. Ini juga salah satu topologi yang sudah jarang digunakan, sebagaimana halnya topologi bus. Jika kabel di sini putus, maka ini akan mengganggu. Nah, ini lebih parahnya, ring itu semua pasti keganggu. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian, ini ada beberapa topologi. Ini merupakan topologi dari gabungan gitu. Nah, di sini ada topologi tree, hybrid, dan extended. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari topologi. Ini lebih kayak extended star sih, karena nih lihat kalian, di setiap switchnya ini dia topologi star, dan dia dipasang atau disambungkan lagi dengan switch. Nah, di switch ini juga membuat topologi star lagi nih, karena dia kan berpusat gitu kan kalau dilihat-lihat. Kemudian kalau hybrid, dia itu terdiri dari gabungan topologi. Misalnya ada topologi bus, topologi star, topologi mesh, itu semuanya disatuin gitu. Kemudian kalau misalkan untuk topologi tree, dia itu kayak lebih ada jaringan backbone, ada kabel backbone-nya di sini nih. Dia lurus, nanti dia di sini misalnya ada topologi star, di sini ada topologi ring, misalnya di sini ada topologi mesh gitu. Oh iya, ada sedikit yang terlewatkan, yaitu topologi mesh. Jadi topologi mesh itu topologi yang dimana setiap komputernya itu saling terhubung semua gitu. Terhubung gitu. Dan topologi mesh itu kelebihannya dia tidak mudah terganggu jaringannya karena semua kabelnya itu terhubung dengan komputernya yang lain, dan biasanya itu digunakan pada jaringan internet. Namun minusnya, jaringan mesh itu lebih boros kabel karena kan setiap komputernya itu saling terhubung gitu. Mungkin kalian bisa cari-cari sendiri untuk topologi mesh ini. Oke, ini merupakan slide terakhir. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan maafkan jika
masih kurang dalam penjelasan. Sekian, terima kasih.